Bab 351. Berhadapan dengan Ferrari. Begitu Wong Kui membuat pernyataan ini, adegan itu langsung meledak. Wong Kui, yang dikenal sebagai dewa mobil Gunung Jiulong, jarang ditantang sebelumnya, dan dia jarang balapan. Tapi malam ini, mereka cukup beruntung menyaksikan dua balapan Wong Kui berturut-turut, yang tentu saja membuat semua orang sangat bersemangat. Namun, pada saat ini, Ding Liang dan Ding Lijuan merasa seolah-olah hati mereka telah berubah menjadi abu, mengutuk Chen Xuan secara internal karena hanya mencari kematiannya sendiri. Ding Lijuan bahkan langsung menyatakan, tidak apa-apa jika kalian berdua berlomba, tapi izinkan saya menjelaskan sebelumnya, apakah kemenangan atau kekalahan yang tidak berguna ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Jika dia kalah dan berhutang uang lagi kepada Anda, mintalah padanya, jangan datang kepada kami. Han Jingting tidak tahan lagi, Bu, Chen Xuan berpacu melawan orang lain hanya untuk menyelamatkan Ding Liang, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan kami? Ding Lijuan mengejek dengan jijik, dia, selamatkan seseorang. Ini lebih seperti dia mengirim dirinya sendiri ke kematian. Bahkan Xiao Liang tidak cocok untuk pria itu, apa yang bisa dilakukan sampah Chen Xuan ini? Dia baru saja pamer. Han Jingting terlalu marah untuk berbicara, prasangka ibunya terhadap Chen Xuan sudah lama mendarah daging. Wong Kui menunjukkan ekspresi bangga, tidak apa-apa untuk balapan dengan saya, tetapi apakah Anda memiliki taruhannya? Jangan lupa, hanya mobil saya saja yang bernilai 20 juta. Sebelum Chen Xuan dapat berbicara, Han Jingting langsung berkata, jangan khawatir, bagaimanapun juga, saya adalah ketua Jiaren Corporation, 20 juta, saya masih mampu membelinya. Kata-kata Han Jingting penuh dengan dominasi, sepenuhnya mendukung Chen Xuan. Chen Xuan tersentuh, mengetahui bahwa Han Jingting juga tidak terlalu akrab dengan keterampilan mengemudinya, dan dia tidak yakin apakah dia bisa menang. Meskipun demikian, dia tetap mendukungnya dengan sepenuh hati, murni karena percaya padanya. Percaya. Kata yang hampir tidak pernah muncul dalam pernikahan mereka ini sekarang secara tidak sadar mulai terbentuk. Ini menyebabkan kegembiraan di hati Chen Xuan yang sulit untuk dijelaskan. Pembelaan Han Jingting terhadap Chen Xuan sekali lagi membuat Wong Kui kesal. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dimiliki pria tak berharga ini, untuk membuat wanita yang begitu cantik dan tak tertandingi sangat menyukainya. Wong Kui menjadi semakin bertekad di dalam hatinya, hari ini dia harus membuat kerugian yang sia-sia ini sia-sia apapun yang terjadi. Selanjutnya, perlombaan sudah siap untuk dimulai. Ketika orang banyak melihat bahwa mobil yang berdiri di garis start yang sama dengan Ferrari Wong Kui hanyalah Volkswagen CC, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Sial, apakah kamu bercanda? Hanya ini. Mengendarai Volkswagen yang jelek untuk membalap dengan Ferrari. Apakah orang ini gila? Ayo, ada apa untuk bersaing? Hasilnya sudah jelas, oke. Di mata semua orang, ini adalah balapan tanpa ketegangan. Ding Liang juga terdiam di sampingnya. Dia mengendarai Aston Martin seharga 4 juta, dan bahkan dia bukan tandingan Wong Kui. Chen Xuan sebenarnya berpikir untuk membalap Wong Kui dengan Volkswagen CC seharga 200.000, bukankah itu hanya mempermalukan dirinya sendiri? Bahkan Ding Lijuan, yang tidak terlalu tahu tentang mobil, dapat melihat sekilas bahwa kedua mobil ini tidak berada pada level yang sama, dan merasa Chen Xuan semakin membodohi dirinya sendiri. Bahkan Han Jingting, pada saat ini, mulai khawatir, Chen Xuan, mobil ini, dapatkah benar-benar melakukannya? Tapi Chen Xuan hanya tersenyum misterius, jangan khawatir, ini bukan tentang mobilnya, tapi orangnya. Wong Kui, mendengar kata-kata ini, mengejek dengan jijik, teruslah menyombongkan diri, setelah ini aku akan membuatmu kehilangan celana dalammu, dan kita lihat apakah kamu masih bisa menyombongkan diri. Chen Xuan tetap diam sambil tersenyum. Chen Xuan bukanlah orang bodoh, dia secara alami tahu bahwa 20 juta supercar, baik dalam hal akselerasi atau performa, sama sekali tidak sebanding dengan 200.000 Volkswagen. Tapi jangan lupa, ini jalan pegunungan. Seberapa cepat supercar Anda bisa melaju? Jika Anda bisa balapan hingga lebih dari 100 mil per jam di jalan pegunungan ini, itu sudah terampil. Dan dengan kecepatan seperti itu, sebuah Volkswagen dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, jika ditangani dengan baik, menang melawan lawan bukanlah hal yang mustahil. Kedua belah pihak dengan cepat menandatangani kesepakatan. Dengan suara tembakan starter, balapan resmi dimulai. Vroom vroom vroom. Wong Kui dengan sengaja menghidupkan mesinnya dengan keras, dan suara menderu di puncak gunung ini bergema seperti geraman binatang buas. Harus dikatakan, supercar memang supercar. Akselerasi Ferrari hingga 100 km per jam hanya membutuhkan waktu beberapa detik, dan pada saat balapan dimulai, Ferrari melesat seperti sambaran petir merah dan menghilang di tikungan hampir dalam sekejap mata. Jauh lebih lambat, Volkswagen CC membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai kecepatan yang sama. Melihat pemandangan ini, kerumunan tertawa terbahak-bahak sekali lagi, merasa bahwa perbedaannya terlalu besar.
Bahkan hati Han Jingting mulai khawatir. Sebuah Volkswagen mengambil alih Ferrari. Bisakah Chen Xuan benar-benar menang? Untuk menyiarkan seluruh balapan secara langsung, lintasan Gunung Jiulong dipenuhi dengan kamera, dengan drone di udara bergiliran melacak dan melaporkan seluruh lintasan. Jadi situasi di seluruh arena pacuan kuda hampir seluruhnya terlihat oleh semua orang, tanpa meninggalkan apapun yang tersembunyi. Pada saat ini, melalui layar di puncak gunung, semua orang dapat melihat dengan jelas kondisi kedua pesaing tersebut. Di atas trek balap, Ferrari dan Volkswagen meluncur menuruni jalur pegunungan, satu demi satu. Melihat kaca spion yang kosong, Wong Kui merasa sangat sombong. Sejujurnya, setelah bertahun-tahun balapan, sejauh ini adalah kemenangan termudah baginya. Berpikir kamu bisa bersaing denganku hanya dengan keterampilan ini berarti mendekati kematian. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wong Kui tiba-tiba membeku. Saat itu, di kaca spion yang tadinya kosong, tiba-tiba muncul dua lampu depan yang terang, itu adalah Volkswagen CC milik Chen Xuan. Wong Kui agak terkejut. Dengan kecepatannya, mobil lain seharusnya tertinggal jauh di belakang, bagaimana bisa mengejar begitu cepat. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung juga sangat terkejut. Mabo mengerutkan alisnya, kapan anak ini menyusul? Seorang asisten teknisi melaporkan, Brobo, karena baru saja, sepertinya anak ini belum menyentuh rem sama sekali. Apa? Mabo agak tercengang. Di seluruh venue, tidak ada yang tahu kondisi jalur Gunung Jiulong lebih baik dari Mabo. Jalan di Gunung Jiulong berkelok-kelok dan berkelok-kelok menuruni gunung, sangat terjal, dengan banyak tikungan. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya pilihan pengemudi adalah mempertahankan kecepatan sebanyak mungkin. Hanya dengan menemukan keseimbangan yang tepat antara kecepatan dan keterampilan, seseorang dapat memastikan keamanan mutlak. Namun sekarang, orang di Volkswagen ini bahkan belum menyentuh rem sekalipun, yang benar-benar luar biasa. Dan memang itu masalahnya. Volkswagen Chen Xuan pada dasarnya sangat dirugikan dibandingkan dengan Ferrari Wong Kui, dan satu-satunya cara untuk mengejar ketinggalan adalah dengan terus berakselerasi. Hanya dengan melakukan itu dia bisa benar-benar berdiri sejajar dengan lawannya. Tapi bagi Chen Xuan, ini tentu saja sangat berisiko. Jika Chen Xuan hanyalah orang biasa, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Untungnya, Chen Xuan saat ini telah melampaui Grandmaster seni bela diri. Sekarang, indranya dan kelincahan respons tubuh dan pikirannya telah lama melampaui orang biasa. Bahkan ketika mengendarai mobil dengan kecepatan mendekati 200 km per jam, semua respons mentalnya dapat langsung ditransmisikan ke tangan dan kakinya, memungkinkan dia untuk membuat reaksi yang paling cepat dan tepat. Ini adalah keyakinan nyata yang dimiliki Chen Xuan dalam mengambil Volkswagen senilai 200.000 untuk menantang Ferrari senilai 20 juta. Seperti yang dia katakan, apakah seseorang bisa menang tidak bergantung pada mobilnya, tetapi pada orangnya. Bab 352. Pengemudi saleh Chen Xuan. Melihat Volkswagen CC semakin dekat di kaca spion, wajah Wong Kui menunjukkan sedikit penghinaan. Bahkan jika itu bisa mengejar ketinggalan, apa yang bisa dilakukannya? Dia benar-benar tidak percaya bahwa Volkswagen yang buruk akan menyalip Ferrari-nya. Sial, tunggu saja, aku akan memastikan kamu bahkan tidak bisa melihat lampu belakangku. Wong Kui membanting pedal gas, dan Ferrari langsung melaju kencang, melaju ke kejauhan. Wong Kui ingin menyingkirkan Chen Xuan dengan cara ini, tetapi sayangnya, pada saat ini, Volkswagen CC telah berakselerasi sampai batas tertentu. Tanpa melambat, Wong Kui merasa sulit untuk menyingkirkan Chen Xuan. Dan di setiap belokan, Wong Kui harus melambat untuk memastikan keselamatannya sendiri. Hal ini mengakibatkan jarak antara Chen Xuan dan Wong Kui terus menyempit. Di puncak gunung, semua orang yang menyaksikan pengejaran Volkswagen CC tanpa henti di layar sama-sama tercengang. Sejujurnya, mereka agak terkesan dengan menantu ini. Mengendarai Volkswagen dan masih bisa tetap begitu dekat dengan Ferrari, ini sudah luar biasa. Tapi Wong Kui, yang terkenal sebagai dewa balap Gunung Jiulong, tetap tenang di bawah tekanan seperti itu. Dia sangat jelas bahwa perlombaan sekarang berada di tahap akhir, dan bahkan jika Chen Xuan masih ingin mengejar, sebenarnya tidak banyak peluang yang tersisa. Selama dia bisa mempertahankan keunggulan, pemenang utama akan tetap menjadi dirinya sendiri. Namun, saat itu, situasinya berubah. Di depan mereka terbentang serangkaian 5 tikungan es berturut-turut. Dikenal sebagai 5 cincin, bagian ini adalah bagian paling berbahaya dari keseluruhan lintasan, dan juga merupakan sprint terakhir. Di puncak gunung, Mabo tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika ada kesempatan bagi menantu laki-laki untuk membalikkan keadaan, itu akan terjadi dalam 5 cincin terakhir ini. Wong Kui juga menyadari hal ini, namun, bagaimana mungkin dia bisa memberi pihak lain kesempatan ini? Wong Kui dengan cepat menyesuaikan posisi mobil, menjaganya agar tetap berada di tengah jalan sebanyak mungkin, sehingga tidak ada peluang bagi Chen Xuan untuk menyalip.
Jalur Gunung Jiulong sudah sangat sempit, dan sekarang dengan Wong Kui menghalangi bagian tengahnya, menyalip sepertinya hampir mustahil. 5 ring sekarang berada tepat di depan, dan 4 tikungan pertama berlalu dengan cepat dengan Wong Kui masih memimpin. Namun, begitu tikungan terakhir muncul, Chen Xuan tiba-tiba menjatuhkan throttle. Volkswagen CC dengan cepat berakselerasi, melaju langsung ke bagian dalam tikungan. Wong Kui terkejut, lalu dia mengejek. Mencoba menyalip. Bermimpilah. Wong Kui menyentakkan setirnya dengan keras, menekan ke arah bagian dalam tikungan, berniat untuk sepenuhnya menghalangi jalan Chen Xuan untuk menyalip. Namun pada saat itu, Wong Kui kaget saat mengetahui bahwa Volkswagen CC tidak datang dari dalam tikungan, melainkan langsung menuju keluar. Upaya menyalip di dalam hanyalah tipuan. Wong Kui buru-buru memutar setir ke belakang, mencoba memblokir lagi. Sayangnya, dia sudah selangkah terlambat. Volkswagen CC telah mencapai bagian luar tikungan selangkah lebih maju, dan dengan drift yang indah, ia dengan mudah menyalip Ferrari dengan kuda-kuda yang elegan. Segera setelah itu, Volkswagen CC melesat dan melesat melewati garis finish, mengamankan kemenangan dalam sekejap. Di puncak gunung, semua orang yang menonton layar lebar benar-benar terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Dia menang. Volkswagen benar-benar mengalahkan Ferrari. Menantu laki-laki belaka benar-benar menang melawan dewa balap Gunung Jiulong yang hebat. Semuanya terlalu tak terbayangkan. Seandainya mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayai semuanya. Beberapa saat kemudian, Chen Xuan dan Wong Kui kembali ke puncak gunung. Chen Xuan, kamu benar-benar luar biasa. Begitu dia keluar dari mobil, Han Jingting bergegas ke Chen Xuan dan memeluknya erat-erat. Selama bertahun-tahun mereka bersama, ini adalah pertama kalinya Han Jingting menyadari betapa luar biasanya mengemudi Chen Xuan. Pada saat itu, dia seperti gadis kecil, dipenuhi dengan pemujaan terhadap Chen Xuan di dalam hatinya. Ding Liang, Ding Lijuan dan yang lainnya juga sangat gembira pada saat itu. Mereka tidak menyangka Chen Xuan benar-benar menang. Dengan penampilan Chen Xuan, seluruh puncak Gunung Jiulong langsung meledak menjadi tepuk tangan meriah. Mengendarai Volkswagen dan mengalahkan Ferrari. Bagi para pecinta balap ini hanyalah mitos belaka. Dewa balap, dewa balap, dewa balap. Kerumunan meneriakkan dua kata ini, tetapi mereka diarahkan ke Chen Xuan. Setelah mengalahkan Wong Kui, Chen Xuan telah menjadi dewa balap baru di mata anak-anak muda ini. Ketika Wong Kui turun dari mobilnya dan menyaksikan pemandangan ini, dia sangat marah sehingga asap mungkin mengepul dari telinganya. Dewa balap. Ini adalah kemuliaan yang hanya menjadi miliknya, dan sekarang telah direnggut oleh penantang yang tidak dikenal dan tidak layak. Bagi Wong Kui, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Wong Kui, yang sangat marah, menerobos kerumunan dan langsung menghampiri Chen Xuan. Aku ingin menantangmu lagi. Wong Kui ingin merebut kembali gelarnya sebagai dewa balap. Chen Xuan hanya tersenyum samar, maaf, saya hanya berlomba dengan Anda untuk melunasi hutang. Sekarang setelah utangnya lunas, tidak ada lagi yang bisa bersaing. Tidak, kamu harus balapan denganku. Wong Kui tidak mau melepaskannya begitu saja. Kali ini, sebelum Chen Xuan dapat menjawab, Han Jingting angkat bicara terlebih dahulu, kamu benar-benar sesuatu, bukan? Suamiku sudah bilang dia tidak ingin balapan denganmu. Bagian mana dari itu yang tidak Anda pahami? Jangan lupa, kamu mengendarai Ferrari dan kalah dari suamiku dengan Volkswagen. Bukankah sudah cukup jelas siapa yang lebih mengesankan? Jika kamu benar-benar tidak bisa menerimanya, mengapa kamu tidak punya nyali untuk mengendarai Volkswagen dan bersaing dengan suamiku? Sayang sekali, apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukan itu? Harus dikatakan bahwa Han Jingting, seorang wanita yang kuat dalam dirinya sendiri, memukul bagian sakit Wong Kui hanya dengan beberapa patah kata, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Karena Wong Kui tahu betul bahwa jika dia benar-benar mengendarai Volkswagen dan bersaing dengan Chen Xuan, dia hanya akan kalah lebih menyedihkan lagi. Siapa yang lebih luar biasa sudah sangat jelas. Chen Xuan tidak dapat diganggu untuk membuang lebih banyak kata dengan Wong Kui, baiklah, saya telah memenangkan perlombaan, dan akun kami diselesaikan. Dengan itu, Chen Xuan mulai pergi bersama Han Jingting, dan Ding Liang juga dibebaskan. Namun, Ding Lijuan melompat keluar sekali lagi, apa maksudmu dengan menetap? Dia masih berhutang 5 juta yuan kepada kita. Sebelumnya, Ding Liang berhutang 15 juta yuan, dan dengan Chen Xuan memenangkan perlombaan, selisihnya adalah 20 juta yuan. Jadi, secara teknis, Wong Kui masih berhutang 5 juta yuan kepada mereka. Wajah Wong Kui berubah jelek, tapi meski begitu, dia tidak bisa mengingkari kesepakatan di depan begitu banyak orang dan segera mengambil uang tunai 5 juta yuan dari Mabo. Saat Wong Kui hendak menyerahkan sebuah koper besar berisi uang tunai kepada Chen Xuan, Ding Lijuan mengambilnya terlebih dahulu. Baiklah, memberiku uang sudah cukup. Tanpa sepatah kata pun, Ding Lijuan, bersama dengan Ding Liang dan Guo Yueling,
menyeret koper berisi uang itu dan memasukkannya langsung ke mobil Ding Liang, bertindak seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Bahkan Han Jingting tercengang dengan pemandangan ini. Bu, apa yang kamu lakukan? Bab 353. Seekor anjing tidak dapat mengubah kebiasaannya makan kotoran. Ding Lijuan tampak bingung, apa maksudmu dengan itu? Han Jingting berkata, uang ini jelas dimenangkan oleh Chen Xuan, jadi itu harus diberikan kepada Chen Xuan, kan? Ding Lijuan berkata terus terang, bagaimanapun, itu semua uang keluarga kami, jadi sama saja siapa yang mendapatkannya. Selain itu, Anda berdua menjalankan perusahaan besar sekarang, jadi Anda hampir tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Han Jingting tidak bisa berkata-kata. Ketika Chen Xuan mengatakan dia ingin bersaing dengan Wong Kui, ibunya secara khusus memisahkan diri, memberitahu orang lain bahwa menang atau kalah Chen Xuan tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang setelah Chen Xuan menang, dia benar-benar ingin mengingini uang ini, yang sama sekali tidak masuk akal. Han Jingting kesal dan ingin melanjutkan penalaran dengan Ding Lijuan, tapi Chen Xuan menghentikannya. Lupakan saja, ibu baru saja keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Anggap saja uang ini sebagai penghargaan berbakti kita padanya. Setelah mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Ding Lijuan. Lumayan, Chen Xuan sekarang bahkan tahu bagaimana menghormati orang tua. Itu sangat bagus. Karena itu, Ding Lijuan bahkan mengacungkan acungan jempol pada Chen Xuan. Adegan ini aneh, jika dia ingat dengan benar, selama bertahun-tahun ini mungkin pertama kalinya Ding Lijuan memuji Chen Xuan. Han Jingting bingung dengan reaksi Chen Xuan. Ini adalah 5 juta yang sedang kita bicarakan, jelas bukan jumlah yang kecil. Menurut temperamen Chen Xuan sebelumnya, bukankah seharusnya dia yang mengonfrontasi ibunya tentang hal itu? Mengapa dia memberikan uang itu secara langsung? Faktanya, apa yang tidak diketahui Han Jingting adalah bahwa Chen Xuan telah mengumpulkan kekayaan senilai puluhan miliar. Hanya 5 juta tidak berarti apa-apa baginya. Selain itu, Chen Xuan sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin hubungan Han Jingting dengan orang tuanya benar-benar hancur, dia ingin meredakan ketegangan di antara mereka. Sudah jelas sekarang bahwa itu Ding Lijuan telah mengarahkan pandangannya pada 5 juta. Jika Han Jingting bersikeras untuk mengklaim uang itu pasti akan menyebabkan konflik lain antara ibu dan anak perempuannya. Itulah mengapa Chen Xuan membuat keputusan seperti itu. Dengan uang di tangan, Ding Lijuan sangat gembira. 20 juta yang mereka terima sebelumnya hampir dihabiskan dalam beberapa hari ini, 5 juta tiba tepat pada waktunya. Ding Liang dan Bo Yueling juga diam-diam senang. Dengan Ding Lijuan punya uang, itu berarti mereka punya uang untuk disia-siakan. Kali ini, sepertinya mereka telah menemukan keberuntungan melalui kesialan. Namun, saat mereka bertiga bahagia dan siap untuk pergi, telepon Ding Lijuan tiba-tiba berdering. Bajingan sialan itu, dia masih tahu cara menelepon. Ding Lijuan menjadi sangat marah saat dia melihat nama Han Bowen, kemarahannya meledak. Sebelumnya pada hari itu, Han Bowen pergi ke kasino bawah tanah untuk berjudi. Ketika Ding Liang dalam masalah, Ding Lijuan segera meneleponnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Sekarang semuanya telah diselesaikan, Han Bowen menelepon, yang membuat Ding Lijuan semakin marah. Menelepon sekarang, mengapa kamu tidak mati saja di luar sana? Begitu Ding Lijuan menghubungkan panggilan itu, dia melepaskan aliran kutukan tanpa ragu-ragu. Apa yang tidak diharapkan Ding Lijuan adalah suara orang asing datang dari ujung telepon yang lain. Yah, lebih baik kamu memikirkan sesuatu dengan cepat, atau suamimu benar-benar akan mati di luar sana. Ding Lijuan ketakutan kaku dan bertanya dengan suara gemetar, siapa kamu? Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Suamimu telah kehilangan uang di kasino kami. Bawa 10 juta ke kasino dalam waktu 1 jam untuk menebusnya. Jika Anda terlambat, bersiaplah untuk mengambil jenazah suami Anda. Setelah mengatakan itu, pihak lain langsung menutup telepon. Ding Lijuan sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, dan butuh beberapa saat sebelum dia mulai menangis dan berteriak, seekor anjing tidak dapat mengubah kebiasaannya makan kotoran. Han Bowen, dasar bajingan sialan, kenapa kau tidak mati saja? Tidak heran Ding Lijuan sangat marah, terakhir kali Han Bowen pergi ke kasino Nanho Vegas, kejadian serupa telah terjadi. Pada saat itu, Han Bowen tidak hanya memotong salah satu jarinya, tetapi juga menyebabkan Han Jingting kehilangan cek senilai 20 juta dolar itu. Tanpa diduga, tidak lama kemudian Han Bowen menyebabkan masalah yang sama lagi. Han Jingting dan Chen Xuan, yang tidak jauh, mendengar tangisan dan teriakan Ding Lijuan dan bergegas mendekat. Bu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ketika Ding Lijuan melihat Han Jingting, dia langsung menempel padanya seperti tali penyelamat, memeluk kakinya, Jingting, ayahmu dalam masalah. Anda harus menyelamatkannya. Han Jingting terkejut, apa? Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku? Ding Lijuan terlalu malu untuk menyebutkannya lagi,
tetapi akhirnya, dia menguatkan dirinya dan berbicara tentang bagaimana Han Bowen ditahan sekali lagi karena berjudi. Setelah mendengarkan cerita Ding Lijuan, Han Jingting tidak tahu harus berkata apa. Terakhir kali, perjudian ayahnya mengakibatkan jari terputus, bukankah pelajarannya sudah cukup parah? Han Jingting masih ingat dengan jelas bagaimana ayahnya bersumpah di depan mereka bahwa dia tidak akan pernah berjudi lagi, namun, hanya beberapa bulan kemudian, kejadian yang sama terjadi lagi. Kali ini bahkan Han Jingting, sebagai putrinya, mulai merasa marah. Tetapi meskipun dia marah, tentu saja, Han Jingting tidak bisa hanya diam dan melihat sesuatu terjadi pada ayahnya sendiri. Pada akhirnya, Han Jingting tidak punya pilihan selain setuju untuk pergi bersama Ding Lijuan ke kasino untuk menyelamatkan Han Bowen. Ding Liang dan Guo Yueling mendengar bahwa mereka harus berurusan dengan orang-orang kasino, agak enggan untuk pergi, tetapi pada saat ini, mereka juga tidak bisa berkata banyak. Bagaimanapun, mereka masih mengandalkan 5 juta dari Ding Lijuan untuk berbelanja secara royal. Akhirnya, Ding Liang dan Guo Yueling tidak punya pilihan selain mengemudi ke sana juga. 40 menit kemudian, Han Jingting dan yang lainnya tiba di pintu masuk kasino bawah tanah. Dari kejauhan, mereka melihat Han Bowen dikawal oleh 7 atau 8 pria kekar. Kali ini Han Bowen lebih beruntung dari sebelumnya, dia tidak memiliki luka yang terlihat di tubuhnya, mungkin karena dia langsung menyerah. "Ayah!" Han Jingting berteriak dengan cemas. "Jingting, Lijuan!" Han Bowen mulai menangis dan mencoba berlari ke arah mereka tetapi dihentikan oleh seorang pria kekar. Pria kekar ini, yang dikenal sebagai Saudara Zhu, adalah penanggung jawab dan penegak kasino. "Apakah kamu membawa uang itu?" Saudara Zhu bertanya. Ya, uang." "Jingting, beri mereka uang," desak Ding Lijuan. "Han Jingting, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku sama sekali tidak punya banyak uang di kartuku?" Chen Xuan memikirkan sesuatu, "Bukankah kita baru saja memenangkan 5 juta? Han Jingting tiba-tiba menyadari, "Ya, 5 juta cepat keluarkan." Ding Lijuan tiba-tiba menjadi enggan, "Apa, saya harus membayar uang itu lagi?" Han Jingting benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, ibunya sendiri sebenarnya enggan berpisah dengan uang itu. Selain itu, uang itu bahkan bukan miliknya untuk memulai. Guo Yueling juga bergumam di samping, "Ya, Jingting, saya pikir Anda sebaiknya membayar uangnya." Bab 354 Ibumu kehabisan uang. Han Jingting sangat marah, "Kamu punya uang tetapi menolak untuk memberikannya, apakah kamu benar-benar ingin melihat ayahku mati? Mengapa kamu berteriak begitu keras?" Saya tidak mengatakan saya tidak akan memberikannya," protesnya. Ding Lijuan tahu dia salah dan tidak berani banyak bicara, dengan enggan menyerahkan kotak uang dengan berat hati. Menyaksikan Ding Lijuan menyerahkan uang itu, Ding Liang dan Guo Yueling sangat sedih. Mereka awalnya berharap untuk menghambur-hamburkan uang itu, tetapi sekarang tampaknya rencana mereka benar-benar rusak. Ding Lijuan merasakan hal yang sama, di matanya, uang yang masuk ke sakunya adalah miliknya. Han Jingting bersikeras agar dia memberikan uang itu sekarang, membuatnya langsung merasa seolah-olah dia telah kehilangan 5 juta, jadi tidak heran dia dalam suasana hati yang buruk. Saudara Zhu mengambil kotak uang itu dan hanya meliriknya sebelum ekspresinya berubah jelek, "Apakah ada 5 juta di sini?" Han Jingting mengatakan yang sebenarnya, "Ada 5 juta di dalam kotak ini. Sudah larut malam, dan ini semua uang yang bisa kami kumpulkan. Bagaimana dengan ini, kamu bebaskan ayahku dulu, dan setelah subuh, aku akan mencari cara untuk memberimu sisa uangnya." Saudara Zhu mendengus dingin, "Omong kosong, kamu bercanda. Anda mengatakan 10 juta, dan bahkan jika sepeser pun hilang, tidak ada di antara Anda yang dapat berpikir untuk membawa orang itu pergi. Cukup dengan omong kosong itu, sebaiknya kamu bergegas dan mengumpulkan uang. Jika itu terjadi nanti, saya akan berhenti bermain bagus." Ding Lijuan tidak tahan lagi, meraih tangan Han Jingting dan berteriak, "Jingting, saya telah memberikan semua uang yang saya miliki, dan saya tidak memiliki 1 sen pun yang tersisa. Sisanya terserah kamu, tidak peduli apa, kamu harus menyelamatkan ayahmu." Implikasi dari kata-kata Ding Lijuan jelas sisa uang harus datang dari Han Jingting. Han Jingting tercengang saat mendengar ini. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak uang di tengah malam? Untuk sesaat, Han Jingting juga sangat cemas, tidak yakin harus berbuat apa. Saat itu, Chen Xuan dengan sukarela melangkah maju. "Bagaimana dengan ini? Ayah saya sudah tua dan kesehatannya tidak terlalu baik. Jika Anda bersikeras menyandera seseorang, biarkan saya menggantikannya." Kata-kata ini mengejutkan semua orang, termasuk Han Jingting, Ding Lijuan, dan yang lainnya. Bahkan Han Bowen agak tidak percaya. Mereka selalu bersikap kasar terhadap Chen Xuan, tetapi pada saat kritis, Chen Xuan bersedia untuk berdiri dan menawarkan dirinya. Han Jingting adalah yang paling tersentuh. Dia tahu bahwa Chen Xuan melakukan ini sepenuhnya demi dirinya.
Dia tahu dia tidak ingin melihat ayahnya menderita, jadi dia bersedia untuk maju dan menggantikannya. Itu adalah pengorbanan di pihaknya, untuk memenuhi kesalehannya. Faktanya, Saudara Zhu hanya tertarik pada uang itu, dan jika sesuatu terjadi pada lelaki tua itu saat dalam tahanannya, itu akan memberinya banyak masalah. Karena itu, tanpa berpikir panjang, dia setuju, baiklah, kamu bisa menggantikan kakek tua itu. Setelah itu, orang-orang kuat melepaskan Han Bowen dan menahan Chen Xuan di tempat kejadian. Baiklah, saya memberi Anda 2 jam untuk menghasilkan 5 juta sisanya. Jika tidak, Anda akan mengumpulkan mayat anak ini. Saudara Zhu mengancam dengan keras. Han Jingting memandang Chen Xuan dan dengan sungguh-sungguh berkata, Chen Xuan, jangan khawatir, saya pasti akan membawa uang itu untuk menyelamatkan Anda. Chen Xuan tersenyum samar, berpura-pura memeluk Han Jingting untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi berbisik di telinganya, jangan khawatirkan aku akan segera menemukan cara untuk keluar dari sini. Han Jingting tercengang, tidak segera memahami apa yang dimaksud Chen Xuan. Pada saat itu, Chen Xuan sudah diantar ke ruang judi oleh saudara Zhu dan anak buahnya. Begitu saudara Zhu dan kelompoknya pergi, Ding Lijuan mulai mencaci maki Han Bowen dengan marah, bahkan menamparnya 2 kali dalam kemarahannya. Han Bowen tahu dia salah dan tidak berani membalas, menerima pukulan dan omelan. Hanya setelah Ding Lijuan melampiaskan amarahnya, dia, dengan kesal, bersiap untuk masuk ke dalam mobil dan pergi. Saat itulah Han Jingting tiba-tiba angkat bicara, Bu, mau kemana kamu pergi? Ding Lijuan menjawab seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia, apa maksudmu kemana aku akan pergi? Ini tengah malam, tentu saja, aku akan pulang untuk tidur. Han Jingting menjadi cemas, bagaimana dengan Chen Xuan? Apakah kamu hanya akan meninggalkannya seperti ini? Tanpa berpikir 2 kali, Ding Lijuan membalas, pecundang itu memilih untuk tetap tinggal sendirian. Apa hubungannya itu dengan kita? Han Jingting terdiam, apa maksudmu dia memilih untuk tinggal sendiri? Akankah Chen Xuan tetap tinggal jika bukan untuk menyelamatkan ayah? Kemudian, Han Jingting memandang Han Bowen dan Ding Liang, ayah, Ding Liang, jangan lupa bahwa Chen Xuan lah yang baru saja menyelamatkan nyawamu. Apakah kamu benar-benar akan mengabaikannya sekarang? Han Bowen dan Ding Liang saling melirik, keduanya merasa agak bersalah. Ding Lijuan memukul bibirnya dengan tidak sabar dan berkata, kami ingin membantu, tetapi kami harus memiliki kemampuan untuk melakukannya, bukan? Dia adalah suamimu, itu tanggung jawabmu untuk menyelamatkannya. Selain itu, hanya 5 juta. Jumlah uang itu tidak berarti apa-apa bagi Anda sekarang. Beri mereka uang dan selesaikan dengan itu. Ding Lijuan mengatakan ini dengan enteng dan meremehkan, seolah-olah itu masalah sederhana. Tapi Han Jingting sudah kehabisan akal, sudah kubilang, aku tidak punya banyak uang di kartuku sekarang. Dari mana Anda mengharapkan saya mendapatkan uang di tengah malam? Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh, bagaimana Anda mendapatkan uang adalah urusan Anda, tapi saya pasti tidak punya uang. Han Jingting sangat marah. Ketika ibunya dalam kesulitan, dia dan Chen Xuan berusaha keras untuk membantu. Sekarang Chen Xuan dalam masalah karena mereka tinggal sejauh mungkin, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Ini terlalu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Segera, Han Jingting punya ide, benar, bukankah aku baru saja memberimu 20 juta beberapa hari yang lalu? Beri aku 5 juta sekarang, jadi setidaknya aku bisa mengeluarkan Chen Xuan. Begitu Ding Lijuan mendengar ini, dia menjadi sedikit panik, saya tidak punya uang untuk diberikan kepada Anda harus mencari tahu sendiri. Han Jingting menjadi putus asa, kamu jelas memiliki 20 juta, bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Tidak bisakah kamu menganggapnya sebagai pinjaman dariku? Ding Lijuan tampak kurang percaya diri, sudah aku bilang aku tidak punya uang untuk dipinjamkan padamu. Han Jingting meraung marah, Bu, apakah kamu bahkan menganggapku sebagai putrimu lagi? Apa salahnya meminjamkan uang kepada saya? Aku akan membayarmu kembali besok, bukankah itu cukup bagus? Apakah kamu benar-benar ingin melihat Chen Xuan mendapat masalah dan membuat putrimu sendiri menjadi janda sebelum kamu puas? Saat itulah Han Jingting benar-benar kehilangan kesabarannya. Chen Xuan telah jatuh ke dalam bahaya karena dia menyelamatkan ayahnya, dan 20 juta itu awalnya diberikan kepada ibunya. Dan sekarang, ketika dia membutuhkan uangnya sendiri untuk menyelamatkan Chen Xuan, ibunya bahkan tidak mau meminjamkannya kepadanya. Ini hanya keterlaluan. Melihat kemarahan Han Jingting, Ding Lijuan juga merasa bersalah tetapi tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Han Bowen lah yang dengan lemah mencoba menjelaskan, Jingting, kamu salah paham. Ibumu tidak mau meminjamkan uangnya padamu, dia benar-benar tidak punya uang tersisa. Han Jingting tercengang. Sungguh lelucon, itu 20 juta. Dalam waktu kurang dari seminggu, semuanya hilang. Bab 355.
Adalah tugas Anda untuk menafkahi saya. Han Jingting memandang Ding Lijuan, dengan tidak percaya bertanya, Bu, apakah yang dikatakan ayah itu benar? 20 juta, apakah semuanya benar-benar hilang? Ini. Ding Lijuan tahu dia bersalah dan ragu-ragu, merasa agak sulit untuk berbicara. Melihat sikap Ding Lijuan, Han Jingting sudah mengerti segalanya. Untuk sesaat, Han Jingting sangat marah. Bu, itu 20 juta yang sedang kita bicarakan. Bahkan jika Anda membakarnya, Anda harus membakarnya selama setengah bulan untuk menyelesaikan semuanya, bukan? Baru beberapa hari, dan kamu sudah menyia-nyiakannya, bagaimana tepatnya kamu menghabiskan uang itu? Ding Lijuan menjadi agak tidak senang, ngomong-ngomong, kamu sudah memberiku uang itu. Bagaimana saya menghabiskannya adalah kebebasan saya, sepertinya Anda tidak bisa mengendalikannya. Han Jingting tertawa karena marah, saya tidak dapat mengendalikannya, tetapi saya menjelaskan dengan sangat jelas pada saat itu bahwa itu adalah uang pensiun untuk Anda. Anda telah menghabiskan semua uang hanya dalam beberapa hari, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan di masa depan? Ding Lijuan tampaknya menerima begitu saja, bukankah aku masih memilikimu? Kamu adalah putriku yang aku besarkan dengan susah payah, kamu tidak bisa begitu saja tidak peduli padaku, kan? Han Jingting berada di samping dirinya sendiri dengan amarah, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu Anda melahirkan saya hanya agar saya dapat memenuhi usia tua Anda? Ding Lijuan, seperti kata pepatah lama, punya anak untuk menafkahi hari tua, apa masalahnya dengan saya mengharapkan Anda merawat saya di hari tua saya? Tidak ada masalah. Tetapi Anda berhasil menghabiskan 20 juta hanya dalam beberapa hari. Saya harus benar-benar dapat menafkahi Anda. Selain itu, kamu berbicara tentang memiliki anak untuk menafkahi hari tua, kan? Ding Liang juga dibesarkan olehmu, mengapa kamu tidak memintanya untuk menjagamu? Han Jingting sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Ding Lijuan melambaikan tangannya, dengan berani menegaskan, bagaimana bisa sama? Xiao Liang dibesarkan olehku, tapi dia sama sekali bukan anak kandungku. Anda adalah putri kandung saya. Adalah tugas Anda untuk menafkahi saya di hari tua saya. Han Jingting sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ketika dia didorong untuk meninggalkan rumah bersama putrinya karena Ding Liang, mengapa dia tidak menganggap bahwa itu dia adalah darah dagingnya sendiri? Ketika dia harus jatuh dan masuk penjara karena insiden obat palsu Ding Liang, mengapa dia tidak menganggap bahwa dia adalah miliknya sendiri? Dalam setiap pertengkaran, ketika dia selalu memihak Ding Liang, mengapa dia tidak menganggap bahwa dia adalah anak kandungnya? Sekarang, dalam hal menafkahi orang tua, dalam hal uang, dia tiba-tiba teringat bahwa dia adalah putri kandungnya. Mungkinkah ada logika yang lebih sedikit dalam hal ini? Meskipun Han Jingting biasanya sabar, pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan gemetar. Han Bowen tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, tetapi karena baru saja membuat kesalahan sendiri, dia tidak berani berdebat dengan Ding Lijuan, dia hanya bisa mendatangi Han Jingting dan mencoba menghiburnya. Jingting, ibumu tidak bermaksud apa-apa lagi, jangan terlalu menganggap enteng jantung. Han Jingting benar-benar kecewa dengan keluarga ini sekarang. Baru sekarang dia ingat kata-kata yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya, bahwa memberi orang tuanya terlalu banyak uang sekaligus mungkin bukan hal yang baik. Dia benar-benar memiliki pengalaman yang mendalam sekarang. Dulu ketika keluarga tidak punya uang, meskipun orang tuanya tidak beralasan, setidaknya urusan sehari-hari tetap ditangani dengan aman. Tapi bagaimana dengan sekarang? Dalam hitungan beberapa hari, 20 juta disia-siakan. Tidak hanya itu, ibunya menghabiskan hari-harinya dengan mengenakan emas dan perak, rakus akan kesenangan. Ayahnya telah kembali ke kebiasaan buruknya, menyerah pada perjudian sekali lagi. Bahkan Ding Liang, orang luar, ikut membeli mobil sport dan bergaul dengan anak-anak generasi kedua yang kaya itu, tanpa tujuan dan cuek. Hanya dalam satu malam, Han Jingting harus membereskan kekacauan mereka 2 kali. Orang tua seperti ini, hari-hari seperti ini, praktis mendorong Han Jingting ke ambang gangguan mental. Dia dipenuhi dengan kemarahan, tanpa pelampiasan emosinya. Muak berdebat, dia berbalik, masuk ke mobilnya, dan pergi. Chen Xuan masih berada di tangan orang-orang itu, karena dia tidak bisa mengandalkan orang tuanya, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan dirinya sendiri. Sai, jika kamu punya banyak uang, ingatlah untuk membawakanku lagi dalam beberapa hari. Setidaknya bayarkan aku kembali 5 juta itu. Dari luar jendela mobil, teriakan Ding Lijuan terbawa dari kejauhan, membuat Han Jingting sangat kesal sehingga dia memukul setir dengan keras. Sementara itu, di dalam kasino. Meskipun kasino bawah tanah ini jauh dari semewah kasino Vegas, jumlah orang di sini tidak kalah dengan di Vegas. Pada saat ini, kasino sedang ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Chen Xuan ditahan di sebuah ruangan kecil di sebelah kasino saat ini, dinding kaca ruangan memungkinkan pandangan yang jelas tentang pemandangan yang semarak di dalam kasino.
Dengan semua desas-desus ini, kamu pasti menghasilkan banyak uang setiap hari, kan? Chen Xuan berkata dengan penuh arti saat dia melihat pemandangan di luar. Saudara Zhu mencibir, sial, berapa banyak yang saya hasilkan bukanlah urusanmu. Lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Dalam 2 jam lagi, jika istrimu yang cantik tidak bisa mendapatkan uang, kamu mungkin tidak akan melihat matahari besok. Chen Xuan tersenyum dan dengan santai berkata, meminta istri saya untuk membawa uang, saya sarankan Anda untuk menghilangkan harapan itu. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak kembali. Apa yang kamu katakan? Saudara Zhu menjadi sangat marah, mencengkeram leher Chen Xuan, dan menggeram dengan kejam, bajingan, jika kamu mencoba mempermainkanku, aku bersumpah kamu meminta kematian. Beberapa pria berotot di dekatnya mengambil pentungan dan pisau, siap mengepung Chen Xuan seolah-olah mereka akan menyelesaikan masalah dengannya. Tapi Chen Xuan tampak benar-benar santai, tunggu, itu hanya 5 juta, mengapa melalui semua masalah itu? Saya bisa membayarnya sendiri. Apa? Saudara Zhu tidak begitu mengerti pada awalnya. Chen Xuan kemudian mencatat nomor kartu saudara Zhu dan langsung mentransfer 5 juta kepadanya menggunakan teleponnya. Menatap saldo yang ditampilkan di telepon, Brother Zhu tercengang sejenak. Sial, apa yang kamu mainkan? Jika Anda punya uang, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Chen Xuan tersenyum misterius, uang saku seorang pria, tentu saja, tidak dapat diketahui oleh keluarga. Alis saudara Zhu terangkat saat dia tiba-tiba mengerti, sial, untuk bisa menabung 5 juta uang saku, kamu cukup licik. Chen Xuan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Saudara Zhu memberi isyarat dengan megah, baiklah, saya selalu bersikap adil. Karena Anda telah membayar, Anda bebas untuk pergi. Tapi Chen Xuan hanya tersenyum tipis, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun, ini adalah kasino, karena saya di sini, saya harus memberi Anda dukungan saya, bukan? Mendengar kata-kata ini, kegembiraan menyebar ke seluruh wajah Brother Zhu. Tentu saja, selama kamu mengikuti aturan, kamu diterima di sini kapan saja. Sementara dia mengatakan ini dengan lantang, saudara Zhu dalam hati mengutuk orang ini di depannya karena menjadi orang bodoh. Ayah mertuanya baru saja kehilangan 10 juta di sini, dan sekarang anak ini datang untuk memberikan lebih banyak. Keluarga ini benar-benar lebih bodoh dari keluarga berikutnya. Tanpa membuang lebih banyak kata, Chen Xuan pergi ke kasir untuk menukar beberapa keripik dan kemudian duduk di depan meja permainan dadu. Ini adalah permainan paling umum di kasino dan tentu saja menarik banyak orang. Aturan mainnya sederhana, hanya bertaruh tinggi atau rendah. Chen Xuan akhirnya meremas ke depan, di mana mejanya sudah dipenuhi keripik. Setelah mengocok dadu, dealer melihat Chen Xuan dan dengan santai bertanya, "Hei, mengapa kamu mendorong ke depan? Apakah Anda bertaruh atau tidak? Jika tidak, pergi ke belakang. Jangan menghalangi orang lain untuk memasang taruhan mereka." Kata-kata pedagang itu dengan jelas memandang rendah Chen Xuan. Bagaimanapun, pakaian Chen Xuan sangat biasa, sama sekali tidak seperti orang kaya. Chen Xuan tidak membantahnya dan dengan pikiran sederhana meletakkan semua chipnya di nomor 15. Oh, saya bertaruh tinggi, 1 miliar. Bab 356 tujuan saya adalah memenangkan 10 miliar. Melihat tumpukan keripik di depannya, semua orang yang hadir tercengang. Dealer yang bertanggung jawab atas permainan itu sangat tercengang sehingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia mengira bahwa pemuda berpakaian sederhana ini hanyalah orang bodoh yang tidak punya uang sepeser pun yang mencoba menyesuaikan diri di hotspot, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan memulai dengan memasang taruhan sebesar itu. Anda harus tahu, dalam pendirian ini, kebanyakan orang bertaruh paling banyak hanya beberapa ribu atau puluhan ribu, dan mereka yang bertaruh jutaan sudah sedikit dan jarang. Tapi pemuda di depannya ini benar-benar memulai dengan bertaruh 1 miliar. Ini benar-benar tak terduga. Tuan, apakah kamu yakin Anda ingin bertaruh begitu banyak? Pedagang itu bertanya dengan tidak percaya. Chen Xuan mengangkat bahu, tentu saja, hanya 1 miliar, tidak terlalu banyak. Mendengus. Pedagang itu, bersama dengan kerumunan di sekitarnya, hampir menyemburkan seteguk darah. 1 miliar. Dan tidak terlalu banyak. Betapa berdarah basahnya orang ini. Banyak orang di sekitar mulai kesal, sudah menonton dengan mental siap menikmati pertunjukan, menunggu Chen Xuan kehilangan uangnya. Jika dia kalah, itu berarti menyerahkan 1 miliar secara langsung, tidak peduli seberapa besar kekayaan keluarga pemuda itu, dia pasti akan kalah telak kali ini. Dealer tidak membuang kata-kata lagi dan langsung membuka cangkir dadu. Namun, saat berikutnya, ketika semua orang melihat poin pada 3 dadu, mereka langsung terpana. Tepat 15 poin. Kerumunan itu sangat terkejut. Dan tentu saja, dealer itu yang paling terkejut. Dengan odds 1/3 untuk 15 poin, itu berarti dia baru saja menghasilkan 2 miliar bersih dari ronde ini. Chen Xuan melihat hasilnya dan hanya mengangkat bahu, sepertinya keberuntunganku tidak terlalu buruk.
Wajah dealer menjadi gelap karena dia tidak punya pilihan selain menyerahkan 2 miliar chip itu kepada Chen Xuan. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan bawahannya untuk segera mengundang saudara Zhu. Kehilangan 2 miliar sekaligus, ini bukan lagi situasi yang bisa dia kendalikan, seorang bandar belaka. Sementara itu, di sebuah ruangan kecil, saudara Zhu sedang melihat uang tunai 5 juta di atas meja dengan wajah sombong. Saat itu, seorang bawahan bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Saudara Zhu, ada yang tidak beres, seorang pria baru saja memenangkan 2 miliar dari kami sekaligus. Apa? Saudara Zhu sangat terkejut sehingga uang itu jatuh dari tangannya ke lantai. Apa yang baru saja kamu katakan dia menang? Saudara Zhu tidak bisa mempercayainya. 2 miliar. Saudara Zhu benar-benar tercengang. 2 miliar, itu keuntungan setengah tahun untuk kasinonya. Dan semuanya hilang sekaligus, ini praktis mempermainkan hidupnya. Tanpa sepatah kata pun, saudara Zhu segera bergegas keluar bersama anak buahnya. Pada saat yang sama, dealer sudah memulai ronde lagi. Tuan, apakah Anda ingin terus bermain? Pedagang itu dengan sengaja bertanya sambil melihat ke arah Chen Xuan. Dealer adalah orang tua dalam hal ini, sangat menyadari pepatah bahwa rumah selalu menang, dan juga sangat jelas bahwa keberuntungan tidak ada yang bisa berlanjut tanpa batas. Untuk alasan ini, dia dengan sengaja membujuk Chen Xuan untuk terus bertaruh. Karena dalam pandangan dealer, selama Chen Xuan terus bertaruh, pasti akan tiba saatnya dia akan kalah. Dan ketika saatnya tiba, tidak peduli berapa banyak yang telah dia menangkan sebelumnya, semuanya akan dimuntahkan kembali. Tanpa berpikir sejenak, Chen Xuan menjawab dengan jujur, bertaruh, tentu saja saya bertaruh, dengan keberuntungan seperti itu, mengapa saya tidak? Karena itu, Chen Xuan membuat langkah lain, menempatkan seluruh 3 miliar chip pada nomor 6. Mendengar hal ini, pedagang dan orang-orang di sekitarnya menjadi sangat tercengang sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Taruhan 3 miliar sekaligus. Bukankah itu hanya menakutkan? Apakah pria ini orang kaya baru yang berani tanpa otak, atau dewa judi dengan keterampilan yang tersembunyi dalam-dalam? Sejujurnya, bahkan tangan dealer pun gemetar saat ini. Setelah bertaruh 3 miliar sekaligus, jika dia menebak dengan benar lagi, kerugiannya akan lebih besar lagi. Namun, sang dealer masih menyimpan secercah harapan. Lagi pula, ada total 16 angka dari 3 hingga 18. Peluang menebak 2 angka berturut-turut sangat kecil. Dalam pandangannya, mustahil bagi siapapun untuk seberuntung itu untuk mencapai sasaran 2 kali berturut-turut. Bukan hanya dia yang memikirkan ini, bahkan pemain lain tidak percaya itu bisa terjadi dan hanya memilih angka yang berbeda dari Chen Xuan. Setelah itu, dealer langsung melempar dadu. Saat berikutnya, semua orang benar-benar tercengang. 6. Chen Xuan benar-benar menebaknya dengan benar lagi. Bagaimana ini mungkin? Pedagang itu merasa seolah-olah dia disambar petir dan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana orang bisa seberuntung ini? Ini tidak ilmiah. Tentu saja, mustahil bagi seseorang untuk seberuntung itu karena Chen Xuan mengandalkan sesuatu yang lain sama sekali pendengarannya. Panca indera Chen Xuan telah lama melampaui orang-orang biasa, dipertajam hingga tingkat yang menakutkan. Dia bisa dengan jelas mendengar arah dan berapa kali dadu jatuh ke dalam cangkir. Bagi yang lain, angka-angka di dalam cangkir adalah sebuah misteri. Tapi untuk Chen Xuan, angka-angka itu sudah transparan. Ini adalah alasan sebenarnya Chen Xuan bisa terus menang. Lupakan sekitar 2 kali, bahkan jika itu 100 kali, Chen Xuan masih bisa terus menang. Kali ini peluang untuk menggulirkan angka 6 adalah 2-1, dan Chen Xuan langsung membelok 6 miliar. Setelah 2 putaran, dia sudah mendapatkan 5 miliar. Mendengar hal ini, dealer benar-benar panik. 5 miliar. Itu adalah seluruh pendapatan tahunan kasino. Dan sekarang dia telah kehilangan semuanya pada pria ini, tidak mungkin dia bisa menjelaskan hal ini kepada bosnya. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain mempertahankan permainan. Dia masih berharap dengan berlari melewati keberuntungan lawan, dia bisa membalikkan keadaan untuk dirinya sendiri. Untuk ronde ketiga, dealer melihat Chen Xuan lagi. Tuan, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Semua mata tertuju pada Chen Xuan. Menurut pendapat mereka, memenangkan 5 miliar sekaligus sudah bagus, dan pilihan paling bijaksana adalah berhenti saat berada di depan. Namun, jawaban yang diberikan Chen Xuan membuat mereka terkejut. Terus jalan. Tentu saja saya akan melanjutkan. Hanya 5 miliar won, ini bukan apa-apa, target saya malam ini adalah memenangkan 100 miliar. Desis. Begitu dia berbicara, seluruh tempat langsung dipenuhi dengan suara nafas yang tajam. Memenangkan 100 miliar dalam satu malam. Tujuan itu agak terlalu menakutkan. Jika ada orang lain yang berani membuat klaim seperti itu di awal, semua orang akan mengira mereka menggertak atau membual. Tapi sekarang, kata-kata yang datang dari mulut Chen Xuan ini membuat semua orang merasa itu pasti bisa dicapai.
Pedagang itu merasa kedinginan sampai ke intinya. 100 miliar. Jika lawan benar-benar mencapai tujuan ini, bos mungkin akan membunuhnya. Dia mungkin tidak akan pernah melihat matahari besok. Terlepas dari ketakutan batinnya, pedagang itu harus berpura-pura tenang. Chen Xuan mengambil 6 miliar chip dan hendak menempatkannya di area taruhan. Tapi tepat pada saat itu, tunggu sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah saudara Zhu yang datang dengan pasukan anak buahnya. Bab 357. Sungguh kebencian dan dendam yang mendalam. Semua orang gempar saat melihat saudara Zhu tiba. Tampaknya pemuda ini telah menimbulkan kegemparan, bahkan memanggil pemilik kasino. Pedagang itu juga menghela nafas lega, berpikir bahwa dengan saudara Zhu di sini, masalah itu akhirnya bisa diselesaikan. Namun, begitu Brother Zhu melihat dengan jelas wajah Chen Xuan, matanya hampir muncul karena terkejut. Bukankah ini orang yang sama yang baru saja dia lepaskan? Orang ini baru saja ditipu dari 5 juta olehnya, dan sekarang dia telah berbalik dan memenangkan 5 miliar dari dirinya sendiri. Ini pasti semacam mimpi buruk. Chen Xuan menyaksikan Brother Zhu dan anak buahnya datang dengan cara yang mengancam, namun ekspresinya tetap tenang. Apa yang salah? Saya memasang taruhan saya sendiri, apakah saya melanggar aturan apapun? Dengan begitu banyak orang yang menonton, saudara Zhu secara alami tidak berani berbicara gegabah. Bagaimanapun, kasino mereka berdiri kokoh di kota Huai dengan reputasinya. Jika terungkap bahwa mereka terpaksa menghentikan atau bahkan memukuli pelanggan karena menang terlalu banyak, itu akan menjadi akhir dari bisnis mereka. Dan saudara Zhu tidak bodoh. Siapapun yang bisa menjatuhkan 1 miliar sekaligus bukanlah orang biasa. Pada akhirnya, saudara Zhu hanya bisa memaksakan senyum pada Chen Xuan, dan berkata dengan ramah, "Saudaraku, kamu terlalu serius, aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin mengundangmu untuk minum teh." Chen Xuan mendengus, "Lupakan tehnya, saya sibuk memenangkan uang di sini." Saudara Zhu hampir tersedak napasnya sendiri, berpikir dalam hati bahwa itu jika Chen Xuan terus menang, kasinonya akan bangkrut. Meskipun menggerutu secara internal, saudara Zhu tidak berani menunjukkannya di permukaan. Dia mendekati Chen Xuan dengan senyum di wajahnya dan berbisik di telinganya, "Saudaraku, beri aku sedikit wajah, maukah kamu?" Pendirian kecilku tidak tahan dengan guncangan seperti ini. Karena tidak punya pilihan, saudara Zhu tahu dia telah mengalami hambatan dan benar-benar mundur. Faktanya, saudara Zhu memang tahu aturannya, dan Chen Xuan tidak bermaksud mengganggunya sampai akhir. Sekarang pihak lain sudah kebobolan, Chen Xuan secara alami tahu kapan harus berhenti. Tapi sebelum dia melakukannya, ada beberapa hal yang harus dia urus, alasan mengapa dia melampiaskan amarahnya pada kasino ini hari ini. Chen Xuan berbicara dengan lembut, "Kamu ingin aku berhenti, aku bisa melakukannya, tapi kembalikan uang 5 juta yang aku miliki sebelumnya." Saudara Zhu tercengang sejenak, sebuah pikiran menggelikan tiba-tiba terlintas di benaknya. Alasan mengapa pihak lain menyebabkan masalah di kasinonya tidak mungkin karena dia telah menipunya menjadi 5 juta, bukan? Untuk 5 juta, dia memenangkan 5 miliar dari dirinya sendiri. Betapa besarnya dendam ini. Faktanya, tebakan saudara Zhu tidak salah, inilah tepatnya mengapa Chen Xuan menyebabkan masalah di kasino. Pada saat itu, ketika Ding Lijuan secara sewenang-wenang merampas 5 jutanya, dia memang merasa sangat kesal. Karena uang itu akhirnya berakhir di tangan kasino, Chen Xuan secara alami melampiaskan semua keluhannya di kasino dan mengambil kesempatan untuk mengajari orang-orang ini pelajaran tentang kehidupan. Saudara Zhu tidak berani ragu dan dengan cepat menyetujui permintaan Chen Xuan. Chen Xuan kemudian menarik chipnya. "Lupakan saja, sepertinya aku tidak akan bisa mencapai tujuan kecilku sebesar 100 miliar hari ini. Kalian semua terus bermain, aku akan lepas landas." Karena itu, Chen Xuan menggunakan karung untuk mengumpulkan 6 miliar chip dari meja dan langsung pergi bersama saudara Zhu. Meninggalkan semua orang dengan wajah penuh keheranan. 100 miliar. Tujuan kecil. Dengarkan ini, apakah ini bahkan pembicaraan manusia? 10 menit kemudian, Chen Xuan telah menukar 6 miliar chip dengan uang tunai dan menyimpannya ke dalam kartunya, lalu berjalan keluar dari kasino membawa koper berisi 5 juta di dalamnya, dengan angko pergi. "Hati-hati, tidak perlu melihatku keluar," kata saudara Zhu, membungkuk. Chen Xuan tersenyum tipis dan bercanda, "Terima kasih, bos, jika ada kesempatan, saya akan datang dan lebih mendukung Anda di masa depan." Kaki saudara Zhu menjadi lembut, dan dia hampir berlutut di sana. Tidak perlu. Kembali untuk mendukung kami. Saya benar-benar takut Anda akan membuat saya bangkrut." Menyaksikan Chen Xuan pergi dengan sosoknya yang tinggi, para antek di sampingnya segera menjadi tidak puas. "Sial, saudara Zhu, anak itu membuat banyak hal dari kita, dan kita akan membiarkannya pergi begitu saja." "Ya, saudara Zhu, itu 5 miliar. Pekerjaan kami sepanjang tahun sia-sia. Saudara Zhu, menurut saya, mari kita lakukan saja."
Jangan memulai sesuatu yang tidak bisa Anda selesaikan, ayo bunuh dia dan selesaikan. Antek-antek yang bisa datang ke sini untuk berjaga-jaga ini tentu saja tidak semuanya orang Samaria yang baik hati. Melihat Chen Xuan pergi dengan 5 miliar mereka semua merasa tidak tahan, dan niat membunuh telah muncul di hati mereka. Bukan hanya orang-orang ini, bahkan saudara Zhu sendiri merasa sangat kesal di dalam. Namun, saudara Zhu juga sangat jelas bahwa orang seperti ini jelas tidak mudah untuk dihadapi. Karena pihak lain berani datang ke wilayahnya sendirian, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Agar aman, itu sebabnya saudara Zhu tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, 2 mobil dinyalakan dan benar-benar mengejar ke arah yang ditinggalkan Chen Xuan. Sial, ini anak buah saudara Za. Mereka baru saja di kasino. Hal-hal yang dilakukan saudara Za dan anak buahnya adalah membunuh dan menjarah. Sepertinya mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada anak itu kali ini. Para antek berdiskusi di antara mereka sendiri, sudah memahami niat saudara Za. Senyum puas tiba-tiba muncul di wajah Brotersu. Surga benar-benar ada di sisiku. Sebelumnya, Chen Xuan tampak tak terduga baginya, dan dia merasa tidak yakin, jadi dia tidak berani bergerak. Sekarang Broterza dan krunya sedang membuka jalan baginya, tentu saja, dia tidak lagi takut. Setelah itu, saudara Zhu langsung mengatur, kalian juga mengikuti mereka. Jika ada kesempatan, pukul dia seperti belalang yang mengintai jangkrik tanpa menyadari Oriole di belakangnya. Mengerti, saudara Zhu. Beberapa antek sangat gembira dan buru-buru mengikuti mobil mereka. Sementara itu, lingkungan sekitarnya tenang. Chen Xuan berjalan menuju jalan utama. Saat itu, 2 mobil datang dari belakang, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi Chen Xuan di tengah. Pintu mobil terbuka, dan 7 atau 8 pria kekar yang membawa parang dan jeruji besi keluar dari kendaraan. Pemimpinnya, dengan rambut keriting yang tergerai, tidak lain adalah saudara Za. Nak, cukup mengesankan, memenangkan begitu banyak uang dalam satu kesempatan. Wajah saudara Za penuh dengan kegembiraan. Chen Xuan tetap tenang, apa yang kamu inginkan? Saudara Za mencibir, tidak banyak, hanya pepatah lama, milik pemenang adalah milik rampasan. Kamu mendapatkan begitu banyak sekaligus, bukankah seharusnya kamu berbagi sedikit dengan saudara-saudaramu? Chen Xuan memaksakan senyum, aku bukan ayahmu, mengapa aku harus memberimu uangku? Saudara Za tiba-tiba berkobar, persetan, tolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Karena memang begitu, jangan salahkan kami karena kejam. Bunuh dia. Dengan itu, saudara Za memimpin anak buahnya dan menuju Chen Xuan. Orang-orang ini, dengan ekspresi kejam dan kilatan tajam pisau di tangan mereka, jelas tidak berniat melepaskan Chen Xuan hidup-hidup. 6 miliar lebih dari cukup untuk mendorong para desperado ini mengambil risiko. Namun, bahkan sebelum mereka bisa mencapai Chen Xuan. Wosh, 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 wosh. Sinar dingin melintas, menembus tubuh Broterza dan anak buahnya secara berurutan. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat lubang seukuran kepalan tangan di hati mereka, dengan dinginnya angin bertiup. Saat berikutnya, 7 atau 8 pria kekar jatuh ke tanah, semuanya tewas. Tidak jauh di belakang, anak buah Broterzu menyaksikan pemandangan itu, mata mereka hampir melotot kaget. Bab 358. Masih ada lebih banyak orang baik di dunia ini. Awalnya, mereka bersembunyi di semak-semak berpikir bahwa setelah saudara Za dan Chen Xuan bertempur sampai kedua belah pihak terluka parah, mereka dapat memperoleh keuntungan dari para nelayan, tetapi mereka tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh 7 atau 8 orang, metode ini pasti terlalu aneh, terlalu sulit dipercaya. Mereka merasa beruntung di dalam hati mereka, beruntung bahwa mereka bukan orang pertama yang bergerak, atau mereka akan menjadi orang yang berubah menjadi mayat saat ini. Tapi saat itu, suara Chen Xuan tiba-tiba terdengar, kamu sudah lama berjongkok di sana tanpa bergerak, tunggu apa lagi? Mendengar kata-kata ini, bawahan Broterzu sangat ketakutan sehingga rambut mereka berdiri tegak, dan mereka berkeringat dingin. Jelas, kata-kata ini dimaksudkan untuk mereka. Ternyata pihak lain sudah tahu sejak awal bahwa mereka sudah mengikuti di belakang. Pada saat ini, mereka akhirnya benar-benar menyadari betapa mengerikannya pria di depan mereka sebenarnya. Pikiran pertama di benak bawahan Broterzu adalah melarikan diri, tetapi kemudian mereka dengan cepat menyadari sesuatu yang lain. Dengan metode menakutkan lawan, jika dia ingin membunuh mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian dan melangkah maju. Kakak laki-laki, kami tidak melihat apa-apa. Beberapa orang keluar dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung berlutut di depan Chen Xuan. Chen Xuan tersenyum main-main, kalian ikut, ingin merampas kekayaan saya, kan? Mengapa tidak melakukannya? Beberapa pria gemetar ketakutan. Besar. Kakak, kamu salah paham,
kami tidak akan berani merampokmu. Tepat, kami mengikutimu karena kami takut seseorang akan menaruh niat buruk terhadapmu, kakak, jadi kami datang untuk melindungimu. Itu benar, kami hanya ingin melindungi kakak laki-laki. Beberapa orang ini cukup pintar, dengan cepat mengubah nada mereka saat berkonfrontasi. Chen Xuan tidak bisa menahan tawa getir, tahu betul apa yang dipikirkan orang-orang ini, karena mereka sudah menunjukkan kepatuhan, dia tidak repot-repot berdebat dengan mereka. Tidak perlu bicara lagi, kalian masing-masing melumpuhkan salah satu tanganmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Meskipun hukuman mati dapat diampuni, kejahatan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Orang-orang ini berani memendam niat membunuh terhadapnya, jadi Chen Xuan secara alami harus memberi mereka pelajaran. Baru saja menyaksikan metode menakutkan Chen Xuan, untuk menyelamatkan hidup mereka, orang-orang ini tidak berani memberontak dan akhirnya menggunakan batu untuk menghancurkan salah satu tangan mereka sendiri seperti yang diperintahkan Chen Xuan, sebelum mereka melarikan diri dalam kekacauan. 10 menit kemudian, ketika mereka kembali ke ruang judi dan menyampaikan berita itu kepada saudara Zhu, itu langsung membuatnya berkeringat dingin. Sejujurnya, saudara Zhu juga menyukai gagasan pembunuhan dan perampokan, tetapi karena dia merasa pihak lain tidak terduga, dia tidak berani bertindak gegabah. Sekarang sepertinya sifat takutnya telah menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, Chen Xuan, membawa kotak uang, terus berjalan di sepanjang jalan utama. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan bahkan jalan utama tidak memiliki pejalan kaki. Chen Xuan berjalan di sepanjang jalan sebentar dan melihat sebuah mobil melaju ke arahnya dari jauh. Ketika Chen Xuan melihat plat nomor mobil itu, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Ternyata Han Jingting kembali. Pada saat itu, Han Jingting juga melihat Chen Xuan di pinggir jalan dan buru-buru menghentikan mobil dan bergegas turun. Chen Xuan, bagaimana kau bisa keluar? Apakah mereka tidak melakukan apapun padamu? Melihat penampilan prihatin Han Jingting, Chen Xuan merasa tersentuh. Dia akhirnya merasakan kepedulian yang tulus yang seharusnya dimiliki pasangan satu sama lain. Ini adalah bagaimana seharusnya pasangan sejati. Jangan khawatir, mereka cukup masuk akal. Mereka tidak hanya membiarkan saya pergi, tetapi mereka juga mengembalikan uang itu kepada saya, kata Chen Xuan setengah bercanda. Dia secara alami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena itu tidak bisa dijelaskan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu karena pemilik kasino takut bangkrut setelah dia memenangkan 5 miliar dari mereka, jadi mereka menggunakan 5 juta ini untuk mencoba menenangkannya. Tidak ada yang akan percaya itu, bukan? Ketika Han Jingting melihat kotak uang di tangan Chen Xuan, dia merasa sulit dipercaya, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Bukan apa-apa, saya hanya mengimbau emosi mereka dan menjelaskan situasinya secara logis, dan mereka mengasihani saya, jadi mereka mengembalikan uangnya. Sebenarnya, masih ada lebih banyak orang baik di dunia ini. Jika saudara Zhu mendengar ini, dia mungkin hampir menangis. Siapa yang rela menjadi orang baik ini setelah kehilangan 5 miliar? Khawatir Han Jingting akan terus mengajukan pertanyaan, Chen Xuan dengan cepat berkata, baiklah, sudah larut, ayo cepat pulang. Dengan itu, Chen Xuan membuka bagasi untuk memasukkan kotak uang ke dalam, tetapi terkejut mengetahui bahwa ada koper kulit besar lainnya yang sudah ada di bagasi. Ketika dia membukanya, itu juga dipenuhi dengan tumpukan uang kertas 100 yuan. Apa ini? Han Jingting menjelaskan, ini 5 juta yang saya pinjam dari beberapa teman, jumlah yang tepat. Bahkan Chen Xuan, seorang pria dengan tinggi lebih dari 6 kaki, mau tidak mau merasakan benjolan di tenggorokannya, dan air mata mengalir di wajahnya. Di tengah malam, tidak mudah meminjam 5 juta. Selain itu, Chen Xuan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Han Jingting selalu bersikap menyendiri, dia tidak punya teman. Dia bahkan bisa membayangkan Han Jingting pergi dari pintu ke pintu, meminjam uang dari teman-teman yang biasanya dia hina, menanggung kesulitan dan ejekan mereka. Chen Xuan berkata sambil tersenyum masam, bukankah sudah kubilang, kamu tidak perlu repot dengan urusanku. Han Jingting tersenyum cerah, kamu suamiku, bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu. Mendengar ini, Chen Xuan berdiri membeku di tempatnya. Han Jingting sebelumnya hanya membuat Chen Xuan merasakan dinginnya hawa dingin. Tapi Han Jingting sekarang, dia membuat Chen Xuan merasakan kehangatan jauh di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan memeluk Han Jingting dalam pelukannya, air matanya langsung mengalir. Jingting, kamu sangat baik. Han Jingting tidak menyangka Chen Xuan tiba-tiba memeluknya. Mengingat temperamennya yang biasa, dia pasti akan mendorongnya menjauh sekaligus, dan bahkan mungkin menamparnya dan menyebutnya bajingan. Tapi kali ini, Han Jingting tidak melakukan hal semacam itu. Dia menerimanya. Karena dia menemukan bahwa hatinya tidak lagi menahan keengganan sebelumnya terhadap pria ini, tetapi merasakan kasih sayang yang jujur, ingin dekat dengannya. Ayo pulang, Han Jingting terhibur, menepuk punggung Chen Xuan dengan lembut seperti menenangkan seorang anak.
Chen Xuan ragu-ragu, ini hampir subuh, mengapa kita tidak bekerja saja di dalam mobil malam ini? Han Jingting tidak bodoh, dia langsung mengerti implikasi di balik kata-kata Chen Xuan. Dia baru saja tergerak oleh air matanya, hanya agar dia mulai menjamu pikiran bengkok seperti itu dalam sekejap mata. Di dalam mobil. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya mereka dalam arti sebenarnya, dan bahkan jika mereka melakukan itu, mereka setidaknya harus melakukannya di tempat yang lebih bermartabat, untuk menghormati penantian mereka selama bertahun-tahun. Sayangnya, pria seperti dia tidak mengerti, selalu memikirkan hal-hal antara pria dan wanita. Faktanya, itu bukan salah Chen Xuan. Dia berusia 30 tahun. Dia adalah seorang pria berusia 30 tahun. Dalam 30 tahun itu, dia hanya mencicipi buah terlarang sekali dengan Han Jingting karena mabuk. Terlebih lagi, mereka telah tidur di kamar yang sama setiap malam selama 6 tahun terakhir. Bayangkan saja, tidur di kamar yang sama selama 6 tahun dengan seorang wanita cantik yang memukau dan sosok yang seksi. Setiap hari bisa melihatnya dengan gaun tidurnya, bergoyang dan melirik menggoda di depannya, dan mencium aroma feminin unik yang datang darinya setiap hari. Tapi dia hanya bisa melihat dan tidak menyentuh. Ini adalah siksaan yang luar biasa, siapa di dunia ini yang bisa menahannya? Chen ini benar-benar mendambakan. Bab 359. Anda layak menjadi lajang. Sejujurnya, jika Chen Xuan benar-benar menyarankan untuk membawa Han Jingting ke hotel atau semacamnya sekarang, Jingting mungkin telah menguatkan hatinya dan setuju, mengingat bagaimana suasana hati telah berkembang. Chen Xuan telah melajang selama 30 tahun, dan bukankah Han Jingting berada di perahu yang sama? Sayang sekali Chen Xuan benar-benar pria bertali lurus. Setelah sarannya untuk bermalam di dalam mobil ditolak, dia tidak membuat tuntutan lain yang tidak masuk akal, yang membuat Han Jingting agak frustrasi. Dalam suasana frustrasi ini, mereka berdua kembali ke rumah lama mereka di Ganggang. Melihat Han Jingting diam sepanjang jalan, Chen Xuan mengira dia masih menyimpan dendam padanya karena ingin melakukan hal itu di dalam mobil. Merasa dia masih bisa menyelamatkan citranya sebagai orang yang saleh dan terhormat, Chen Xuan berdeham dan menjelaskan, "Ahem, Jingting, sebenarnya yang saya maksud sebelumnya adalah kita bisa duduk bersama di dalam mobil, menunggu fajar untuk menyaksikan matahari terbit. Saya tidak punya niat lain. Jangan terlalu memikirkannya, saya seorang pria terhormat." Han Jingting terdiam, "Baiklah, tidak perlu dijelaskan. Seluruh dunia tahu Anda seorang pria terhormat, oke? Ya, Anda satu-satunya pria terhormat di seluruh dunia. Tetap menjadi diri Anda yang terhormat, melayani Anda dengan benar untuk menjadi lajang." Segera setelah itu, Han Jingting berbalik di tempat tidur, meninggalkan Chen Xuan hanya dengan pemandangan punggungnya yang menawan. Chen Xuan memukul bibirnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa, dan hanya bisa berbaring di atas kasurnya sendiri untuk tidur. Keesokan paginya, ketika Chen Xuan bangun, dia mencium aroma makanan. Pergi ke ruang tamu, dia melihat Han Jingting sudah menyiapkan meja penuh sarapan yang menunggunya. Xiao Yu dan Su Zhen juga telah mencuci tangan dan siap untuk makan. Datang dan sarapan. "Ayah, sudah waktunya sarapan." Melihat wajah ramah Han Jingting dan Xiao Yu, suasana hati Chen Xuan langsung membaik. Tempat tidur yang hangat dan keluarga yang penuh kasih, ini adalah kehidupan yang selalu dia impikan. Setelah sarapan, Chen Xuan dan Han Jingting pertama-tama membawa Xiao Yu ke taman kanak-kanak, lalu keduanya pergi ke JRN Corporation. Tidak lama setelah mereka tiba di kantor, Yang San masuk, wajahnya terukir kecemasan. "Presiden Han, kesenjangan arus kas kita semakin besar, dan Departemen Keuangan hampir tidak mampu mengatasinya." Alis Han Jingting sedikit berkerut, "Bukankah pinjaman dari Gubernur Wong sudah habis?" Yang San menghela nafas, "Aku baru saja akan memberitahumu. Bank baru saja menelepon, mengatakan pinjaman kami ditolak." "Apa? Ditolak? Bagaimana itu mungkin?" Han Jingting tercengang. Han Jingting telah membuat pengaturan sejak awal untuk kekurangan 300 juta ini, dan Gubernur Wong Jianan telah berjanji untuk mengurusnya. Dia tidak menyangka akan ditolak mentah-mentah sekarang. Kesenjangan 300 juta ini bukanlah jumlah yang kecil untuk Han Jingting pada tahap ini, jika ada kecelakaan, itu akan menjadi bencana. Han Jingting dengan cepat memutar nomor Wong Jianan. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, layar menunjukkan tidak ada yang mengambilnya. Han Jingting merasa ada yang tidak beres. Tidak berani menunda, dia memutuskan untuk pergi ke bank secara langsung. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan mengikutinya ke sana. 20 menit kemudian, keduanya tiba di bank. Tepat ketika mereka sampai di pintu kantor gubernur, seorang sosok muda tiba-tiba keluar dari dalam, bertatap muka dengan mereka. Ketika Han Jingting dan Chen Xuan dengan jelas melihat wajah pemuda itu di depan mereka, mereka terkejut. Itu sama sekali bukan orang lain, itu Wong Kui, yang kalah dalam balapan mobil dari Chen Xuan malam sebelumnya. "Kenapa kamu ada di sini?" Han Jingting agak terkejut. Wong Kui, setelah melihat Han Jingting dan Chen Xuan muncul,
tampak sangat santai, seolah-olah dia telah mengantisipasinya. Yah, bukankah ini kebetulan? Biar ku tebak, kamu di sini untuk pinjaman, bukan? Ada senyum penuh schadenfreude di wajah Wong Kui, menunjukkan makna yang dalam. Han Jingting, terkejut, bertanya, bagaimana kamu tahu? Wong Kui tidak mengkonfirmasi atau menyangkalnya, hanya tersenyum sambil berkata, saya menyarankan Anda untuk kembali dan memikirkan cara lain, Anda bisa melupakan mendapatkan pinjaman dari bank ini. Chen Xuan menyadari sesuatu, pinjaman untuk Jiaren Corporation, kaulah yang menyabotase di balik layar. Wong Kui tidak menyangkalnya, jadi bagaimana jika saya? Anda pikir Anda sangat hebat, bukan? Tapi kamu masih harus meminta bantuan ayahku, bukan? Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa bertindak begitu kuat kali ini. Faktanya, Wong Kui adalah putra Gubernur Wong Jianan, dan justru karena hubungan inilah keluarga Wong Kui menjadi sangat makmur, sehingga tidak ada seorang pun di lingkaran mereka yang berani memprovokasi dia. Insiden dengan Jiaren Corporation juga benar-benar kebetulan. Pagi ini, Wong Kui datang ke sini, awalnya untuk meminta uang belanja kepada ayahnya Wong Jianan, ketika dia kebetulan melihat permohonan pinjaman Han Jingting di meja ayahnya, lengkap dengan fotonya. Oleh karena itu, Wong Kui segera menginstruksikan manajer bank untuk menelepon Jiaren Corporation dan menolak permohonan pinjaman Han Jingting. Pada saat ini, Han Jingting sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa alasan utama pengajuan pinjaman perusahaannya ditolak adalah karena menyinggung Wong Kui. Kamu menuntut balas dendam pribadi. Han Jingting berteriak dengan marah. Wong Kui, dengan wajah penuh kemenangan, berkata, jadi bagaimana jika saya menuntut balas dendam pribadi? Anda telah menyinggung saya. Selama aku di sini, ayahku pasti tidak akan meminjamkanmu uang receh. Han Jingting sangat marah, pinjaman itu adalah sesuatu yang sudah lama saya dan Gubernur Wong diskusikan. Hanya karena Anda memiliki hubungan dengan Gubernur Wong, Anda pikir Anda dapat menepati janji Anda, seperti bank milik keluarga Anda. Wong Kui tersenyum puas, baiklah, sebaiknya Anda mengatakan bahwa bank itu memang milik keluarga kami. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Menggigitku. Hahaha. Kamu. Han Jingting berada di samping dirinya sendiri dengan marah. Chen Xuan, berdiri di sisinya, hanya menamparkan wajah Wong Kui tanpa sepatah kata pun. Wong Kui, menutupi wajahnya, benar-benar terpana. Kau berani memukulku. Ekspresi Chen Xuan sedingin es, berani tidak menghormati istriku, kamu pantas dipukul. Wong Kui sangat marah. Sebagai putra seorang gubernur bank, kemanapun dia pergi, orang-orang akan menyanjungnya dan memanggilnya Tuan Muda Wong. Tapi sekarang, dia ditampar oleh seorang pria yang dipandang sebagai pekerja lepas dan menantu yang hidup dari seorang wanita, dan pria itu berani menjadi sombong itu adalah penghinaan yang tak tertahankan baginya. Kamu bajingan, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, maka aku bukan Wong Kui. Dengan itu, Wong Kui berteriak ke arah luar, manajer Liu, seseorang mencoba merampok bank, kemarilah sekarang. Saat Wong Kui berteriak, manajer Liu Wei, yang mengenakan setelan jas, segera bergegas dengan selusin penjaga keamanan. Tuan Muda Wong, apa yang baru saja kamu katakan? Siapa yang merampok bank? Liu Wei cukup ketakutan. Hal yang paling mereka takuti adalah perampokan, dan sekarang hatinya ada di tenggorokannya. Wong Kui mengutuk, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat orang besar yang masih hidup ini di sini? Wong Kui menunjuk ke arah Chen Xuan. Bab 360. Mereka akan datang untuk memohon kepadamu. Han Jingting sangat marah ketika dia mendengar ini, apa yang kamu katakan? Siapa yang merampok tempat itu? Berhenti memfitnah kami. Liu Wei dan yang lainnya juga tercengang melihat Chen Xuan. Pria di depan mereka tidak mengenakan topeng atau memegang senjata apapun di tangannya. Orang ini hanya terlihat seperti warga sipil biasa, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perampok. Tuan Muda Wong, sudahkah kamu, apakah kamu melakukan kesalahan? Liu Wei bertanya dengan ragu. Wong Kui, bagaimanapun, dipenuhi dengan kemarahan, saya pribadi mendengar mereka berencana merampok tempat ini dengan telinga saya sendiri. Mungkinkah saya salah dengar? Saya perintahkan Anda untuk menangkap mereka sekarang dan menginterogasi mereka secara menyeluruh. Lebih baik membunuh karena kesalahan daripada membiarkan mereka pergi. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar ini, Liu Wei langsung mengerti. Setelah bekerja di sini selama lebih dari 1 dekade, dia mengenal temperamen Tuan Muda Wong lebih baik daripada siapapun. Ini sama sekali bukan tentang menangkap perampok, dia hanya ingin menggunakannya untuk membalas dendam pada pasangan ini. Meskipun dia mengerti segalanya, Liu Wei tidak berani mengatakan lebih banyak. Lawannya adalah putra gubernur, yang bisa memecatnya, sang manajer, hanya dengan satu kata. Bagaimana dia bisa berani menentang perintahnya? Faktanya, alasan mengapa Liu Wei bisa duduk dengan nyaman di posisi manajer justru karena sanjungan dan leluconnya.
Begitu dia mengerti maksud Wong Kui, wajah Liu Wei langsung berubah muram. Kalian semua pernah mendengar, keduanya diduga merencanakan perampokan, jangan ragu untuk menangkap mereka untukku. Dalam pandangan Liu Wei, tempat-tempat seperti bank selalu sangat berwibawa. Jika kemudian ternyata itu memang kesalahpahaman, atau bahkan jika nyawa terancam, paling banyak, mereka akan menggantinya dengan sejumlah uang, dan tidak ada yang berani meminta pertanggungjawaban mereka. Karena alasan inilah Wong Kui, Liu Wei, dan yang lainnya berani begitu sembrono dan memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Mengikuti perintah Liu Wei, lebih dari selusin penjaga keamanan bergerak untuk menyerang Chen Xuan. Han Jingting merasa ngeri dan buru-buru melangkah ke depan, apa yang kamu lakukan? Kami di sini hanya untuk menemui Gubernur Wong untuk urusan bisnis, kami bukan perampok, jangan sembrono. Wong Kui mengutuk tanpa berpikir, jangan dengarkan omong kosongnya, tangkap mereka semua. Para penjaga keamanan itu, terutama yang patuh, tidak lagi ragu-ragu, mengangkat tongkat mereka, dan hendak menghancurkan Han Jingting. Untungnya, Chen Xuan menangkap tongkatnya tepat waktu, jika tidak, Han Jingting akan terluka parah. Chen Xuan benar-benar marah. Mereka bahkan berani menyerang Han Jingting, orang-orang ini hanya mendekati kematian. Dengan sebuah tendangan, satpam di depannya yang mengacungkan tongkat itu dikirim terbang beberapa meter oleh tendangan Chen Xuan, jatuh dengan keras ke lantai. Wong Kui kaget, tidak menyangka ada yang berani melawan balik di bank. Tapi ini bahkan lebih menguntungkannya dalam menjebak pihak lain. Perampokan. Dia merampok tempat itu. Cepat tangkap dia. Wong Kui berteriak keras. Dia sekarang ingin menjebak Chen Xuan dengan tuduhan palsu dan memperkuat tuduhan perampokan terhadapnya. Jadi kamu berani menang melawanku, membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Kamu berani menamparku. Hari ini, saya akan memastikan Anda membusuk di penjara. Lebih dari selusin penjaga keamanan mengayunkan tongkat mereka, menyerang Chen Xuan sekaligus. Namun, begitu mereka mendekat, mereka disambut dengan tinju dan tendangan Chen Xuan yang seperti besi. Boom, boom, boom. Dengan Chen Xuan menyerang secara berurutan, lebih dari selusin penjaga keamanan terlempar ke tanah, satu persatu. Dalam sekejap mata, selusin penjaga keamanan semuanya dibaringkan di tanah oleh Chen Xuan, teriakan mereka tak henti-hentinya. Hal ini membuat Wong Kui dan manajer Liu Wei benar-benar terkejut. Tak satu pun dari selusin pria itu cocok, orang di depan mereka ini terlalu kuat. Melangkahi penjaga keamanan yang berteriak, Chen Xuan berjalan langsung ke Wong Kui. Wong Kui mundur ketakutan, Saya peringatkan Anda, ini adalah bank, Anda sebaiknya tidak menimbulkan masalah. Apakah Anda memiliki bank atau semacamnya? Kamu bahkan berani melemparkan kotoran padaku. Dengan keamanan seperti ini, jika aku ingin merampokmu, bisakah kamu menghentikanku? Kata-kata Chen Xuan membuat manajer Liu Wei berkeringat dingin. Tidak ada kesalahan dalam kata-kata lawannya. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, jika dia benar-benar ingin menyerang mereka, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Wong Kui juga sangat terguncang oleh sikap Chen Xuan dan tidak berani mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Saat itu, pintu kantor presiden di dekatnya terbuka. Seorang pria parubaya gemuk dengan ekspresi berwibawa melangkah keluar, itu adalah Gubernur Wong Jianan. Ayah! Selamatkan aku, ayah! Wong Kui berteriak seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Ekspresi Wong Jianan langsung menjadi gelap saat dia melihat penjaga keamanan yang tersebar. Apa yang terjadi di sini? Wong Kui mengacungkan jarinya terlebih dahulu, ayah, mereka ingin merampok kita. Apa? Perampokan? Wong Jianan menjadi pucat ketakutan dan berbalik melarikan diri kembali ke kantornya. Han Jingting buru-buru menghalangi jalannya, Gubernur Wong, jangan dengarkan dia, kami datang kepadamu untuk meminta pinjaman. Han Jingting kemudian dengan tulus menceritakan seluruh situasinya. Gubernur Wong, kami sebelumnya telah menyetujui pinjaman 300 juta itu. Perusahaan kami sangat membutuhkan uang sekarang, tolong mengakomodasi kami dan setujui pinjamannya, kata Han Jingting dengan rendah hati. Ketika Wong Jianan mendengar penjelasan Han Jingting, dia langsung marah. Kamu punya keberanian. Saya tidak menyetujui pinjaman Anda dan Anda berani menyerang staf bank kami, dan bahkan menyerang anak saya. Apakah Anda tidak menghormati hukum? Han Jingting buru-buru menjelaskan, Gubernur Wong, putra Andalah yang memfitnah kami terlebih dahulu, suamiku tidak punya pilihan selain bertindak. Kami hanya membela diri. Bebaskan aku dari omong kosong itu. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan menyetujui pinjaman 300 juta Anda. Segera pergi dari sini. Saat dia berbicara, Wong Jianan melemparkan permohonan pinjaman Han Jingting padanya. Han Jingting sangat marah, Gubernur Wong, tapi kami sepakat tentang pinjaman 300 juta, bagaimana Anda bisa menepati janji Anda? Wong Jianan mendengus dingin, kekuatan ada di tangan saya, jika saya ingin meminjamkan uang kepada Anda, saya akan melakukannya, jika tidak, saya tidak akan melakukannya.
Apakah ini tempatmu untuk campur tangan? Tapi Gubernur Wong, cukup bicara, keluar sekarang, atau aku akan menelepon polisi. Wong Jianan berkata dengan marah, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Wong Kui tampak sombong, kalian semua mendengarnya, bukankah aku mengatakannya? Banknya sama bagusnya dengan milik saya. Sekarang enyahlah. Chen Xuan, tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan keluarga Wong, meyakinkan Han Jingting, jangan khawatir, itu kerugian mereka karena tidak memberi Anda pinjaman. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka datang memohon untuk meminjamkan kepada Anda. Mendengar pernyataan ini, Wong Kui dan Liu Wei tertawa terbahak-bahak. Wong Kui mengutuk, sial, apa kamu gila? Perusahaan selalu meminta pinjaman kepada bank, pernahkah Anda melihat bank meminta pinjaman kepada perusahaan? Kamu benar-benar idiot. Hahaha. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.